That's not your home, but any place you have. It's all I can do. O Lord, now let thy servant depart in peace according to thy word. Mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentile, and the glory of thy people Israel. Behold, the Lord is with you. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Come, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you will call his name Jesus. Who am I that the mother of my Lord should come to me? The moment I heard your voice, my child leapt in my womb for joy. Blessed is she who believes the Lord's words. Long awaited
precious promise, Son of God and Son of Man. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, Messiah, Messiah, a baby born to save our soul. Messiah, Messiah, on our knees we fall. All we long for, all we needed, shining in this child's eyes. Oh, forever, death defeated, because of this one holy night. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. Oh, come let us adore Thee. Oh, come let us adore Thee. Oh, come let us adore Thee in Christ the Lord. Long awaited, precious promise, coming back again. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. On our knees we fall. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Pagi hari ini, sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu hebat, begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan setiap harinya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menuntun kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolong ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, juga berkati hamba yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan di bawah satu tema yaitu Iman Maria. Saya akan bacakan bagi kita dari Lukas 1 ayat 26-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, kalau kita diminta untuk melukiskan siapa itu pasangan kita, orangnya bagaimana gitu ya. Sahabat kita, mungkin tokoh politik yang kita kagumi, olahragawan besar, seorang pemimpin rohani atau pendeta kita, Bapak Ibu, apa yang akan kita sebutkan? Mungkin karakternya, mungkin kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada kita, atau karakternya seperti apa, atau bakatnya seperti apa, begitu Bapak Ibu ya. Sehari setelah Memorial Day tahun 1939, koran Courier Express dari Chicago, New York, mengusung pokok berita ini, pembuat mukjizat-mukjizat modern meninggal dalam usia 80. Di situ diceritakan tentang meninggalnya Nyonya Abigail Townsend. Dia dikenal sebagai saudari Abigail atau Sister Abigail. Pendiri El Nathan Home untuk wanita-wanita cacat dan jumpuh. Dan di atas fotonya ada ketikan tebal. Ia memiliki iman. Bapak Ibu, sudah 2 minggu ini kita belajar dari tokoh-tokoh Natal, yaitu dari Yusuf dan juga Simeon, minggu lalu dari Bu Sarah. Dan hari ini kita akan belajar dari Maria. Kalau menyebut nama Maria, apa yang terlintas di pikiran kita? Dia adalah ibu dari Yesus Kristus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Maria adalah istri dari Yusuf. Atau masih banyak yang lainnya yang mungkin bisa kita sebutkan Bapak Ibu. Seperti tadi kalau kita menyebutkan pasangan kita orangnya begini-begini. Kalau menyebutkan Sister Abigail, orangnya ia memiliki iman. Bagaimana dengan Maria Bapak Ibu? Apa yang paling berkesan dalam kehidupan Maria yang kita ingat? Hari ini kita akan belajar bersama-sama khususnya dari Maria Bapak Ibu mengenai imannya. Kita tadi sudah baca firman Tuhan bagaimana malaikat Tuhan datang pada Maria, bagaimana Tuhan memanggil Maria, menjadikan Maria sebagai ibu dari Yesus Kristus. Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Pemilihan Maria Bapak Ibu, tentu saja pada saat itu ada banyak wanita Yahudi yang bisa dipakai oleh Allah, yang bisa dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Tapi kenapa Maria? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia berkata demikian. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Ayat 30 dikatakan sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria dipilih Bapak Ibu karena ia telah mendapat kasih karunia di mata Allah. Hidupnya yang sederhana, yang salah itu begitu menyenangkan hati Allah. Sehingga ia telah memilih Maria untuk tugas yang paling penting ini. Ketika dikatakan, hai engkau, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa Maria dipilih karena kasih karunia Allah. Semata-mata karena anugerah Allah. Sehingga Maria dipilih. Dari berbagai banyak wanita, Maria dipilih. Itu benar-benar karena anugerah dan kasih karunia Allah. Meskipun Bapak Ibu benar bahwa dia dipilih karena anugerah dan kasih karunia Allah. Tapi mari kita belajar dari bagaimana sikap Maria, dari respon Maria ketika panggilan ini datang dalam kehidupannya. Bagaimana iman Maria menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Berbicara mengenai iman Bapak Ibu, khususnya dalam perjanjian baru, dari kata Yunaninya pistis itu artinya percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Iman berarti percaya meski belum melihat. Iman adalah sesuatu yang tidak mau digoncangkan. Kalau sudah punya iman tuh tidak mau digoncangkan oleh apapun juga.
Iman itu selalu melampaui semua hal yang sering menakutkan hati kita. Itu sebabnya iman membuat orang dapat menyanyi di malam yang gelap. Iman membuat manusia bisa berseru dan bersyukur kepada Tuhan dalam kesulitan yang dihadapi. Panggilan Maria ini bukan panggilan yang mudah, Bapak Ibu. Panggilan Maria itu jelas disertai dengan bayang-bayang ketakutan yang besar sebenarnya, yaitu kematiannya. Pada zaman itu tentu tidak mudah bagi seorang wanita yang belum menikah. Dikatakan Maria masih bertunangan dengan Yusuf, dia belum menikah dan dia akan mengandung. Tentu itu tidak mudah. Hukumnya dia bisa dihukum mati, Bapak Ibu. Karena itu kita belajar dari iman Maria, bagaimana dia menanggapi panggilan Tuhan dengan dia percaya. Dia memilih percaya kepada Tuhan di tengah semua resiko-resiko besar yang akan dihadapi. Kita lihat ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Poin yang pertama, Bapak Ibu, imannya Maria dibuktikan dengan ia menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Maria merendahkan dirinya dan menempatkan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, seperti Maria. Menyadari posisinya ini adalah hamba di hadapan Tuhan. Itu akan menolong kita untuk berkata ya kepada setiap panggilan Tuhan. Maria sadar bahwa Allah itu adalah tuannya dan dirinya adalah hamba. Sehingga sebagai seorang hamba, ketika dia memposisikan dirinya adalah hamba, dia berkata ya kepada Tuhannya. Karena idealnya seorang prioritas dari seorang hamba itu adalah melakukan perintah tuannya. Kepentingan tuannya itu berada di atas kepentingan dirinya sendiri. Sehingga dia berkata ya. Bapak Ibu, kesadaran ini penting bagi setiap kita. Setiap kita orang percaya, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita belajar dari Maria untuk menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Kalau Maria tidak menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan, dia tidak menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan, Maria bisa saja menolak atau memberi banyak alasan untuk enggak Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu Musa, panggilan Tuhan bagi Musa. Ketika Musa pertama kali dipilih oleh Tuhan, dia memberikan banyak sekali alasan untuk menolak panggilan itu. Sebenarnya Maria juga punya banyak alasan untuk bisa menolak panggilan Tuhan. Dia masih muda, dia akan menikah. Kemungkinan dia punya rencana, dia punya impian dengan keluarga barunya yang akan dia bangun bersama dengan Yusuf. Dan dia masih sangat muda. Namun Bapak Ibu, semua rencananya, semua keinginannya dia letakkan di bawah kehendak Tuhan. Dia adalah hamba, maka itu kehendak Tuhanlah yang utama. Seorang hamba, Bapak Ibu, itu selalu berkata, ya Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu, hamba di zaman-zaman dahulu, Bapak Ibu, ya, dia punya tuan, dia nggak bisa menolak perintah tuannya atau dia berargumentasi. Dia selalu berkata ya kepada setiap perintah Tuhan. Namun kenyataannya Bapak Ibu, kita ini kan juga hamba-hamba Tuhan. Namun kenyataannya banyak orang yang mengaku bahwa aku ini juga hamba Tuhan. Mungkin berkata sama seperti Maria, ya Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan. Namun ketika perintah Tuhan itu datang dalam kehidupannya, dia berkata, oh enggak Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak siap Tuhan, aku nggak mau Tuhan, rencanaku masih lebih banyak Tuhan, jangan dulu Tuhan. Dalam menyambut Natal ini Bapak Ibu, mari kita belajar dari Maria. Selama dari Januari ke Desember ini, coba kita lihat lagi kehidupan kita. Selama ini kita sudah memposisikan diri kita itu sebagai apa di hadapan Tuhan? Apakah kita menempatkan diri kita sebagai hamba seperti Maria? Atau kita menempatkan diri kita sebagai tuan atas hidup kita? Aku berhak menentukan apa saja untuk hidupku. Aku berkata tidak kepada Tuhan karena aku adalah tuan atas hidupku. Mari dalam menyambut Natal ini bisa menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita. Tuhan, selama 1 tahun ini, posisi apa yang sudah aku ambil dalam kehidupanku? Apakah aku meletakkan diriku sebagai hamba di hadapan Tuhan sehingga berkata ya seperti Maria? Atau aku menjadi tuan atas hidupku? Sama seperti kita sedang mengendarai taksi.
Anggaplah Bapak Ibu, Allah itu sebagai yang menyetir, kita sebagai penumpangnya. Loh kok nyetirnya begini sih? Ah nggak suka. Udah gantian. Aku yang nyetir, Allah jadi penumpangnya. Kita yang nggak tahu cara menyetir, kita nggak tahu arah tujuan, kita yang nggak tahu ini mau kemana. Apa kemungkinan yang akan terjadi? Kita bisa tersesat, salah arah. Kita bisa melanggar banyak peraturan. Bisa saja terjadi kecelakaan dan tabrakan dan bisa melukai diri kita sendiri. Ketika posisi itu ditukar, Bapak Ibu, yang ada malah berantakan, nggak karu-karuan. Tapi ketika posisi yang benar adalah Allah adalah Tuhan kita adalah hamba Tuhan, itu akan menolong kita untuk berkata, ya Tuhan. Setiap perintah yang datang, apapun itu Bapak Ibu, firman Tuhan tiap-tiap hari, mungkin firman Tuhan tiap-tiap minggu yang kita dengar, kita mau berkata, ya Tuhan. Karena aku ini adalah hamba, maka aku mau berkata ya kepada setiap perintah Tuhan. Ini adalah bukti kerendahan hati Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, pilihlah keangkuhan dan Anda akan mendapati Allah sebagai lawan Anda. Pilihlah kerendahan hati dan Anda akan mendapatkan anugerah Allah. Inilah mengapa orang yang congkak jatuh sementara yang rendah hati bertahan. Kita inilah Bapak Ibu anak-anak yang hilir mudik bekerja bagi Allah. Dan itu merupakan hak istimewa. Kita ini adalah hamba Allah. Karena itu kita perlu merendahkan diri kita sama seperti Maria. Merendahkan diri kita. Jangan pilih keangkuhan atau kecongkakan. Karena akan menjadi musuh Allah. Merendahkan diri, pilih posisi. Karena posisi kita adalah hamba di hadapan. Poin yang kedua Bapak Ibu. Iman Maria dibuktikan dengan ia taat dan berserah kepada kehendak Tuhan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki 2 minggu lalu mengenai pertunangan dari Maria dan Yusuf. Jadi Maria dan Yusuf ini sudah bertunangan dan sifatnya mengikat, dan dalam masa pertunangan itu kedua orang yang berhubungan sudah dikenal sebagai suami dan istri. Meskipun mereka belum mempunyai hak sebagai suami dan istri. Nah, pertunangan ini Bapak Ibu biasanya berlangsung selama setahun gitu ya. Dan merupakan ikatan yang agak sama seperti pernikahan. Nah, pertunangan ini berlangsung selama setahun. Secara manusia bisa saja berpikir demikian Bapak Ibu. Maria bisa saja berpikir, Tuhan tunggulah 1 tahun lagi. 1 tahun lagi aku akan menikah. Bagaimana kalau 1 tahun lagi aku menikah, baru aku taat. Tapi enggak Bapak Ibu. Saat itu juga dengan semua resikonya, mungkin secara logika manusia ini loh yang terbaik Tuhan gitu ya. Tapi enggak, saat itu juga Maria memilih taat dan berserah kepada Tuhan. Ketika Maria menerima pesan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung seorang bayi yang tadi kita sudah baca Bapak Ibu, bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Setelah mendengar perkataan itu, respon Maria dikatakan demikian. Berkatalah Maria di ayat yang ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Respon ini Bapak Ibu sekilas mirip dengan respon Zakaria. Mari kita buka dalam Matius Bapak Ibu. Di situ dikatakan Lukas 1 ayat 18, bukan Matius. Dalam Lukas 1 ayat 18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu ketika malaikat datang kepada Zakaria Bapak Ibu ya. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di ayat 20 dikatakan demikian. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata karena engkau tidak percaya. Sekilas kayaknya responnya mirip Bapak Ibu. Maria berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Zakaria berkata ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, bagaimana aku bisa tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sekilas mirip Bapak Ibu. Namun ternyata berbeda. Zakaria dikatakan di ayat 20 bahwa dia tidak percaya. Ketika Maria bertanya, ini bukan soal Maria tidak percaya seperti Zakaria, tapi lebih kepada sebuah hasrat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Gimana Tuhan? Karena aku belum bersuami. Dia pengen tahu bagaimana itu bisa terjadi karena dia belum bersuami.
Sehingga malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Maria memberikan respon yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jawaban dari malaikat Gabriel ini kan secara manusia kan gak masuk akal Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini terjadi banyak perdebatan tentang kehamilan dari Maria. Banyak orang gak percaya, orang yang tidak Kristen tidak percaya, mempertanyakan itu gak mungkin. Itu karang-karang saja begitu Bapak Ibu ya. Sekalipun gak masuk akal dan sulit diterima oleh nalar, tapi Maria memilih untuk percaya. Dia gak ada argumentasi lagi Bapak Ibu. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita belajar dan taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Bapak Ibu. Sebab iman yang sesungguhnya, iman yang dimiliki Maria, itu adalah iman karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Gak masuk akal Bapak Ibu, sulit diterima oleh nalar. Tapi Maria memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Walaupun Maria tidak meminta tanda Bapak Ibu, tidak meminta tanda dari Bapa, tapi tanda itu tetap diberikan juga, yaitu melalui berita tentang Elizabeth yang juga mengalami satu peristiwa luar biasa dalam hidupnya. Ya, Elizabeth yang sudah tua, sudah lanjut umurnya ini Bapak Ibu, dia mengandung. Pada saat itu sudah 6 bulan. Iman Maria makin diperkuat ketika diberitahu bahwa Elizabeth sepupunya itu meskipun sudah tua umurnya juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Malaikat meyakinkan Maria mengenai hal ini untuk menguatkan imannya Bapak Ibu. Meskipun Maria sendiri tidak meminta tanda dari Tuhan. Dan malaikat Gabriel menutup perkataannya dengan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keterbatasan Elizabeth adalah ia sudah tua dan dia mandul. Keterbatasan Maria adalah ia belum memiliki suami. Tapi baik Elizabeth maupun Maria sama-sama punya Bapa yang Maha Kuasa. Karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan keterbatasan kita ini menjadi halangan bagi perluasan kerajaan Allah. Keterbatasan kita atau kondisi kita ini menghalangi kita menjadi alasan untuk kita untuk tidak percaya sama Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan. Karena Bapa bisa mengubah semua keterbatasan, ketidakmampuan, semua kondisi kita menjadi satu sumber berkat. Jadi yang diperlukan dari kita adalah mau atau tidak. Kemauan, bukan kemampuan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita mau dulu, maka kita juga akan dimampukan olehnya. Karena itu Bapak Ibu, yang paling penting adalah kemauan, bukan kemampuan. Karena ketika Allah memilih seseorang, meskipun secara manusia, secara dunia, rasanya gak mungkin, gak akan sanggup. Tapi ketika Allah yang memilih, dia akan memberikan kesanggupan, dia akan memberikan kemampuan. Kisah ini tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu kepada Maria saja Bapak Ibu. Kisah ini sudah pernah saya sampaikan 2 tahun lalu mengenai George Muller. Yang oleh karena imannya dia juga mengoperasikan sebuah rumah yatim piatu di Inggris. Ia mengasuh 10.000 anak yatim piatu selama periode 60 tahun Bapak Ibu. Seringkali tidak ada makanan ketika dia percaya bahwa ini adalah panggilan Tuhan dalam kehidupannya untuk membuka panti asuhan. Dan dia mengimani hal itu Bapak Ibu. Satu pagi tidak ada secuil makanan, tidak ada susu untuk diberikan kepada anak-anak yang lapar. Ada banyak anak-anak. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Pertolongan datang. Kemudian ada ketukan pintu, tukang roti berdiri di sana. Dia berkata, saya terbangun jam 2 pagi dan merasa saya harus memanggang beberapa roti untuk Anda. Beberapa menit kemudian ada ketukan lain. Seorang tukang susu berkata, kereta susu saya macet di depan tempat Anda. Saya harus menyingkirkan kaleng-kaleng susu sebelum saya dapat membawa kereta ini untuk diperbaiki. Dapatkah Anda menggunakan susu ini? Bapak Ibu, yang paling penting adalah mau dulu. George Muller mengawali membuka panti asuhan dengan sangat sedikit dana. Seringkali nggak ada makanan. Tapi tiap-tiap waktu Tuhan menolong, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu menyediakan dengan caranya yang ajaib. Apa aplikasinya bagi kita Bapak Ibu? Natal ini.
Kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita taati? Yang Tuhan kehendaki dari kita. Yang selama ini mungkin sudah muncul di hati dan pikiran kita. Ya, Tuhan tuh menghendaki aku melakukan ini, tapi kita tunda-tunda terus. Sulit bagi kita untuk taat, untuk berkata ya. Mungkin bukan dalam hal besar seperti Maria, Bapak Ibu ya. Atau bukan membuka panti asuhan seperti George Muller. Namun dalam hal lainnya, Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu. Tuhan mau kita mau dulu. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita pertolongan dan kemampuannya. Belajar dari Maria, Bapak Ibu, bahwa semua ada dalam rencana Allah. Tuhan memanggil, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Yang Tuhan mau adalah kita setia taat kepada Allah dan berjalan dalam rencananya. Maka ia akan mengurus segalanya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara akan dapat ditanggung oleh kita karena ia akan memberikan kekuatan yang kita perlukan. Segala perkara akan dapat kita tanggung karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan tidak akan lepas tangan dan meninggalkan kita sendirian apabila kita menaati Dia, Bapak Ibu. Iman bukanlah pengakuan saja, bukan juga pelajaran, dan bukan teologi yang hanya ada di pikiran atau memori kita. Iman itu adalah satu tindakan yang taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita adalah hidup yang menjalankan kehendak Tuhan. Saya ingat berbicara mengenai iman, berbicara mengenai bahwa iman itu bukan hanya sesuatu yang ada di pikiran saja, Bapak Ibu. Saya juga ingat ketika saya sedang kuliah mengambil sekolah pendidikan agama Kristen di I3. Pada saat itu awal-awal gaji saya sebagai guru hanya 700.000, 350 saya bayar kos-kosan, 350 saya makan selama sebulan. Saya sempat berhenti kuliah karena nggak ada dana. Waktu itu saya teleponan dengan mama saya bilang, sampai hari ini saya masih ingat, Tuhan mau bahwa kamu nggak hanya belajar akan firman Tuhan, tapi Tuhan juga mau kamu mengalami firman Tuhan. Iman juga sama, Bapak Ibu. Iman itu bukan sesuatu yang kita hanya akui saja, atau kita sudah belajar, kita sudah mendengar banyak sekali tentang iman, atau itu bukan hanya pelajaran, bukan teologi yang hanya ada di pikiran dan memori kita. Tapi iman itu harus teraplikasi dalam kehidupan kita. Buktinya adalah kita taat melakukan kehendak Tuhan. Kita taat dan kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, dan jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, iman Maria dibuktikan dengan dia siap menghadapi segala risiko yang ada. Maria sadar, Bapak Ibu, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, tentu Maria sadar akan risiko yang harus dihadapi atau yang mungkin akan terjadi ketika dia menerima panggilan Tuhan ini. Bagaimana mungkin hal ini dapat dijelaskan kepada Yusuf, kepada kedua orang tuanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakat sekitar? Bagaimana ia dapat berhadapan dengan hukum Yahudi yang menghendaki dirajam sampai mati bila ada tuduhan perzinahan? Udah hamil duluan sebelum menikah. Apakah semua orang dapat mempercayai kesaksian Maria bahwa ia mengandung karena pekerjaan Roh Kudus dan kuasa Allah yang akan menaunginya? Bukankah kesaksian itu akan menjadi bahan cemooh dan bahan tertawaan masyarakat, Bapak Ibu, yang tidak terbiasa dengan berita aneh seperti itu? Mungkin Maria bisa dikatakan gila juga. Kamu mengada-ngada saja nih, kamu cari alasan saja nih kamu, begitu Bapak Ibu. Bagi Maria, ketundukan penyerahannya ini, imannya kepada Tuhan ini, Bapak Ibu, punya resiko yang sangat tinggi. Paling enggak, Bapak Ibu, yang pertama, kemungkinannya dia akan menghadapi gunjingan orang, cercaan orang-orang. Yang kedua, kesalahpahaman, ejekan, dan hinaan dari orang-orang sekitarnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Yang ketiga, kesalahpahaman Yusuf, dan ada risiko bahwa ia akan ditinggalkan oleh calon suaminya itu. Di Matius 1 ayat 18, ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, dikatakan ketika Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Seandainya malaikat Tuhan tidak datang kepada Yusuf, kemungkinannya apa, Bapak Ibu? Kemungkinannya Maria akan diceraikan oleh Yusuf. Yang keempat, Bapak Ibu, kemungkinannya ia akan dihukum mati berdasarkan hukum perjanjian lama. Sehingga ketika Maria berkata, ya Tuhan, jadilah padaku sesuai menurut perkataanmu itu, resikonya tinggi.
Tidak hanya hinaan, cercaan, bahkan juga hukuman mati bagi Maria. Kita tentu sudah tahu Bapak Ibu ya, akhir dari cerita ini kita sudah baca Alkitab, mungkin baca kisah ini udah berkali-kali, kita tahu kisah ini. Tapi Bapak Ibu, ketika pertama kali malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, malaikat Gabriel tidak berkata bahwa, oh tenang Maria, nanti juga akan ada mimpi yang akan datang. Malaikat akan datang dalam mimpi kepada Yusuf, kamu tenang aja. Malaikat Gabriel kan tidak berkata demikian Bapak Ibu, sehingga Maria tidak tahu bahwa Allah juga malaikat Tuhan juga berbicara kepada Yusuf. Kalau tahu mungkin dia jauh lebih tenang. Oh ya, gak apa-apa, aku taat aja, tenang. Yusuf kok udah dapat mimpi juga kok gitu. Enggak Bapak Ibu, dia nggak tahu. Tapi Maria tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap menyerahkan hidupnya, rencananya kepada kehendak Tuhan. Tentu pertolongan Tuhan berikan. Dalam Matius 1 ayat 24 dikatakan, setelah Yusuf bangun dari tidurnya, ia mengambil Maria sebagai istrinya Bapak Ibu. Tindakan Yusuf ini luar biasa. Ketika dia bangun dari tidurnya, ia langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Maria hidup dengan iman. Maria percaya kepada Allah di tengah-tengah bahaya besar dan kesusahan hati yang sangat menakutkan. Dan hasil imannya itu telah mengubah dunia. Tentu kita tahu Bapak Ibu, alat Tuhan untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang kita percayai. Maria percaya kepada Allah lebih daripada takut dengan segala resiko yang akan dia alami. Kekuatan imannya mengalahkan ketakutannya. Bagian kita taat Bapak Ibu. Bagian kita percaya sama Tuhan. Kita taat perintah Tuhan. Memang ada resiko. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Ia akan menolong. Setiap tindakan iman itu selalu ada risikonya Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan perintah yang kalau kita ikutin, oke Tuhan, kalau seandainya aku berkata ya kepada perintahmu yang ini Tuhan, ini akan memberikan resiko kerugian besar bagi kita. Maukah kita tunduk? Kalau perintah Tuhan, panggilan Tuhan itu membuat kita mengalami kerugian besar, membuat mungkin orang-orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, apakah kita masih mau taat kepada kehendak Tuhan Bapak Ibu? Hal itu tidak hanya terjadi ribuan tahun lalu saja, sampai hari ini jika Tuhan berfirman dan memberi perintah, dia tidak akan membiarkan. Dia juga akan menyediakan pertolongan dan jalan keluar. Namun kita juga mengetahui Bapak Ibu, ada kalanya pemanggilan itu juga disertai dengan resiko yang harus mengorbankan keselamatan kita, kenyamanan kita, dan juga mungkin nyawa sebagai taruhannya, seperti Maria. Sebagai kisah penutup Bapak Ibu, kisah ini adalah salah satu kisah yang terbesar ya Bapak Ibu di dalam dunia kekristenan, dalam dunia mistik, yaitu peristiwa kematian martir 5 misionaris muda di hutan Amerika Selatan pada bulan Januari 1956. Jim Elliot dan rekan-rekannya Bapak Ibu, mereka pergi ke hutan Ekuador untuk menjangkau suku Indian Huaorani, waktu itu dikenal sebagai suku-suku Auca. Kontak awal sudah dibuat dengan suku tersebut, hadiah sudah diberikan menunjukkan maksud damai ya Bapak Ibu ya. Mereka juga membangun sebuah markas yang telah didirikan di Pantai Palem, sebuah lahan terbuka di tepi sungai yang memungkinkan pesawat yang mereka naiki dapat mendarat. Nah, para misionaris ini tetap berkomunikasi dengan istri mereka, dengan rekan-rekan mereka melalui radio gelombang pendek, dan semangat mereka ini berkobar-kobar untuk menyambut kesempatan baru untuk menjangkau jiwa-jiwa di daerah tersebut. Nah, ketika tiba hari yang sudah ditentukan bahwa para misionaris ini, Jim Elliot dan teman-temannya, untuk berkomunikasi dengan tim penyelamat, hari itu berlalu begitu saja tanpa ada kabar. Wah, Bapak Ibu, dibayangi ketakutan yang sangat besar. Sebuah tim penyelamat ini memberanikan diri masuk ke hutan, dan ketika sampai di Pantai Palem, tempat markas yang didirikan itu, mereka menemukan sisa markas yang telah dihancurkan dan tubuh kelima misionaris muda ini yang sudah dibantai. Bapak Ibu, 5 misionaris ini mati, meninggal. Panggilan Tuhan, ada kalanya memang Tuhan izinkan semua kenyamanan, keselamatan, dan mungkin nyawa
Itu yang Tuhan minta. Namun Bapak Ibu, peristiwa ini banyak sekali membuat orang bertanya-tanya, kenapa Tuhan misi yang begitu indah, tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi. Berapa tahun kemudian Bapak Ibu, semakin banyak orang tergerak untuk bermisi, untuk memberitakan firman Tuhan. Lebih banyak orang lagi. Semangat ini menjalar ke banyak orang untuk menjalankan misi. Sehingga nama Tuhan semakin banyak dikenal oleh banyak orang. Jim Elliot dalam buku hariannya, orang yang melepaskan apa yang sementara untuk meraih apa yang kekal bukanlah orang yang bodoh. Karena itu Bapak Ibu, panggilan Tuhan bagi setiap kita mungkin berbeda-beda. Tapi percayalah, semuanya tidak pernah sia-sia. Mari kita tempatkan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Bukan kita tuannya, tapi Allah adalah tuannya. Kita adalah hambanya. Mari kita taati dan kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendaknya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Apapun resikonya, mari kita melangkah dengan iman. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan melepaskan. Selamat menyambut hari Natal, biarlah hati kita semakin diperbaharui lagi dalam menyambut Natal tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Pagi hari ini kami belajar dari Maria, bantu kami Tuhan. Untuk kami meletakkan diri kami, memposisikan diri kami sebagai hamba di hadapan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mentaati setiap perintah Tuhan. Sekalipun itu besar resikonya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tuhan terus pimpin kehidupan kami tiap-tiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri Muaya, khususnya belajar dari iman Maria, Ibu dari Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat, Bapak Ibu. Yang pertama untuk yang selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun minggu ini, baik ulang tahun maupun yang anniversary. Pertama, selamat ulang tahun untuk Stephen Hanrati, ulang tahun tanggal 8 Desember. Selamat ulang tahun untuk Pak Dapotan Siregar yang berulang tahun tanggal 9 Desember. Dan juga happy anniversary untuk Pak Joko dan Ibu Vita yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka tanggal 9 Desember juga. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun untuk Ruben Niki Julu yang berulang tahun tepatnya hari ini tanggal 11 Desember. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan berkati rumah tangga mereka selalu tiap-tiap saat. Baik, yang berikut Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu yang tidak bisa hadir doakan, tapi Bapak Ibu yang bisa hadir tanggal 18 Desember. Minggu depan itu adalah perayaan Natal, ibadah Natal dari NLCC Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan Yayasan Berkat Ambon. Bapak Ibu doakan, Bapak bisa hadir, dan kiranya ibadah Natal minggu depan bisa menjadi berkat buat kita semua. Secara khusus kita akan mengumpulkan dana pada minggu depan, khususnya untuk membantu Yayasan Berkat Ambon, untuk menolong mereka-mereka yang sakit parah, yang kena kanker, tumor di Ambon, yang akan atau dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Sehingga seluruh dana yang terkumpul pada minggu depan dalam ibadah Natal kita, 100% kita akan sumbangkan ke Yayasan Berkat Ambon. Sekali lagi Bapak Ibu, doakan supaya Tuhan bekerja lagi dan berbuat mujizat di Natal kita tahun ini. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Long awaited, precious promise, Son of God and Son of Man. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, Messiah, Messiah.
we long for, all we needed, shining in this child's eyes. Oh, forever, death defeated, because of this one holy night. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. Oh, come, let us adore you. Oh, come, let us adore you. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Long awaited, precious promise, coming back again.